Kalau sekarang dengan posisi sekarang ini, gimana seharusnya nih Ganjar Pranowo bersikap ini, Pak Emrus? Kan tadinya Pak Ganjar pasti ketika awal-awal ya yakin lah pasti juga Pak Jokowi akan berdukungan sesama PDI Perjuangan, teman baik sejak lama gitu ya. Kemudian ternyata membelok ke lain hati kayak Pak Prabowo, bukan hanya itu, naruh anak juga sebagai wakilnya Pak Prabowo gitu. Tidak hanya itu saja, bajunya saja dari Joko Widodo gitu loh. Desainnya hitam putih itu ya. Desain, udah dikasih hadiah ibarat orang pacaran gitu kan. Sudah dikasih cincin, tapi terpisah gitu kan. Sedih loh orang yang ditinggal, sudah diberi cincin atau apa, kenang-kenangan tiba-tiba putus. Ya kan bisa menangis kan, orang yang berpacaran menangis terharu gitu kan. Nah, tidak hanya sekedar itu, tetapi bagi Ganjar Pranowo saya melihat bahwa mereka tidak akan mungkin terus terlena di situ. Karena mereka di depan ini ada pertarungan yang sangat luar biasa, bertarung secara katakanlah sehat gitu ya. Saya melihat bahwa mereka ini akan suatu pasangan yang menurut saya lebih paket lengkap dibanding dua calon lain. Kenapa? Salah satu paket lengkapnya bahwa Ganjar sama Mahfud MD adalah sosok yang sosial kultural relatif homogen dengan seluruh Indonesia. Coba cek pasangan masing-masing. Gitu, secara sosial kultural. Tidak usah saya operasionalkan gitu kan. Nah, ini representasi bangsa Indonesia gitu ya. Yang kedua, secara kapabilitas. Kita lihat Ganjar Pranowo pernah jadi anggota DPR dan 2 periode jadi gubernur eksekutif, dia sangat mahir legislatif dan eksekutif. Artinya ketika nanti jadi presiden, bagaimana berkomunikasi dengan legislatif sudah mahir. Bagaimana mengeksekusi suatu, katakanlah sebagai presiden, nanti Anda akan terpilih, saya kira sudah terbiasa. Kenapa? Karena ketika dia di daerah 2 periode, sama dengan jadi presiden, sebenarnya gubernur itu adalah presiden kecil. Dia ada dinas kesehatan, ada dinas pendidikan, ada dinas, sama kan menteri pendidikan, menteri. Hanya skopnya saja. Artinya sudah berpengalaman di bidang presiden tanda kutip. Sama dengan Pak Joko Widodo gitu ya. Saya kira ini hal yang bagus bagi Ganjar Pranowo. Kita lihat, katakanlah Mahfud MD, saya kira sangat lengkap beliau. Legislatif ya, judikatif ya, Mahkamah Konstitusi kan, menteri berapa kali. Dan yang luar biasa, dia punya integritas yang kuat. Dia berani berhadapan berdebat dengan siapapun atas dasar kepentingan bangsa dan negara dan kebenaran. Dan logikanya juga, waduh, saya kadang-kadang menghayal. Boleh dong menghayal ya? Boleh, boleh. Ketika nanti ada perdebatan presiden dengan wakil presiden di pemilu yang akan datang, Mahfud MD berhadapan dengan Gibran. Saya tak terbayang oleh saya bagaimana perdebatan itu nanti, tetapi bisa saja nanti Gibran latihan ya, 3 bulan terakhir ini kita diundang untuk pelatihnya di belakang layar gitu kan. Tidak terbayang oleh saya kemampuannya. Pak, saya ingatkan, Bapak ini selalu positive thinking kepada Pak Jokowi. Nanti kecewa lagi. Saya terus positive thinking saya sebelum dicalonkan. Mohon maaf, dicek itu. Saya termasuk yang kecewa. Kita membayangkan debatnya seperti apa nanti ya, seperti apa gitu ya. Betul. Nah, tapi terakhir Pak Emrus. Iya. Dengan adanya Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo, inilah tantangan besar bagi Ganjar dan Mahfud. Benarkah ini peluang jadinya bagi Anies dan Muhaimin? Saya kira bisa saja jadi peluang, tergantung bagaimana Anies dan Caimin mengolah. Sejauh mana mereka menawarkan program. Karena sekarang ini pertarungan nanti, kan andaikan sudah diputuskan oleh KPU, udah given lah sosoknya kan, udah given dengan segala kelebihan. Saya terus terang dari 3 kan pasangan ini, yang paket lengkap adalah Ganjar sama Mahfud MD. Menurut saya gitu ya, saya berani berdebat dengan siapapun, lebih paket lengkap. Nah, dengan sosok yang mereka miliki, berarti bertarung kepada gagasan, ide dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lihat turunannya, gitu ya, visi, misi, program. Sampai saat ini saya melihat, saya sudah baca yang lebih operasional, yang lebih terukur, yang diturunkan oleh pasangan Ganjar sama Mahfud adalah mereka ini dibanding yang lain. Kenapa? Salah satu yang mereka lakukan seperti yang saya katakan tadi, yaitu mereka ingin setiap satu keluarga harus ada sarjana. Luar biasa loh itu. Jadi misalnya, dengan pendidikan ini bisa mengangkat keluarga loh. Karena persoalan kita adalah tentang pendidikan. Dan kemudian Ganjar sudah pernah mengatakan, saya lihat di media, adalah gaji guru harus ditingkatkan. Kalau nggak salah disebut, mohon maaf kalau saya koreksi, 30 juta. Dan itu wajar. Menurut saya masih kecil itu. 30 juta, karena saya pendidik gitu ya. Jadi jangan sampai guru itu jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Itu salah itu. Guru adalah pahlawan pakai jasa, tetapi jasa yang benar. Kenapa? Ketika perang dunia di Jepang hancur. Apa yang ditanyakan oleh kepimpinannya?
berapa orang guru kita. Karena ini menyangkut soal sumber daya manusia. Oleh karena itu pendidikan menjadi hal penting. Jadi oleh karena itu saya melihat bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan orientasi juga salah satu di bidang pendidikan. Saya terbayang, boleh jadi pada podcast Abang Cawe-Cawe ini saya menyarankan kepada Ganjar maupun Mahfud MD, dirikanlah UGM, dirikanlah pendidikan kampus semutu UGM di Papua. Dirikanlah di Kalimantan sekelas ITB. Dirikanlah di Sulawesi sekelas IPB Bogor. Jadi semua merata seperti itu dalam konteks pendidikan, sehingga apa? Tidak hanya orang yang di Jawa yang berpendidikan, ilmu pertanyaannya kuat dan lain-lain. Jadi peratakan saya. Sekarang pertanyaan, apakah ada biaya untuk itu? Kan begitu? Ya, ada nggak? Ada. Saya bisa kasih solusi. Saya pernah baca pendapat daripada Mahfud MD. Andaikan tidak ada korupsi di dalam pajak, di dalam tambang, katanya, kayak persoalan tambang gitu ya, 10 juta kita dapat per individu, kita dapat dengan duduk-duduk saja seperti itu. Artinya banyak di situ penyimpangan. Bisakah dengan penegakan hukum, dengan di tangan Pak Mahfud MD, itu nanti bisa penegakan hukum sehingga ada dana dari sana. Kedua, ekonomi maritim dikelola, masih banyak di maritim kita yang belum terkelola dengan baik. Yang ketiga, hentikan korupsi di kementerian atau instansi pemerintah. Saya baca juga berita bahwa pernah Pak Mahfud MD mengatakan hukum mati kepada pelaku korupsi. Ini coba dicek dulu, saya pernah baca itu kalimat. Jadi kalau itu ketegasan itu adalah penegakan hukum secara jelas, maka otomatis akan tumbuh perekonomian kita, tumbuh di semua sektor. Karena persoalan kita adalah penegakan hukum di Indonesia yang sampai sekarang saya lihat sendiri masih cawe-cawe juga. Ini masih banyak yang bisa kita cawe-cawekan sebelumnya Pak Emrus, tapi kita berhenti dulu sampai di sini. Terima kasih, terima kasih Pak Emrus sudah cawe-cawe bareng gitu ya. Dan nanti kita akan cawe-cawe lagi ya dengan. Tapi ada sedikit tambahan. Apa? Arti kata cawe-cawe itu campur tangan, yang tidak urusannya. Begitu. Iya. Tapi yang kita maksud cawe-cawe di sini adalah dalam konteks wacana, dalam pengertian yang positif. Betul. Ya yang tadinya tidak jadi urusan kita, jadi urusan sekarang. Betul. Soalnya kan ketika Gibran jadi cawapres bukan urusan kita, urusan kita. Keluarga, tapi jadi urusan kita juga. Hanya, gitu. Karena itu kepentingan kita juga. Iya, kepentingan kita juga. Karena kita adalah keluarga menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Betul. Kepentingan kita. Baik, nanti kita akan cawe-cawe lagi dengan berbagai macam hal, dan saya Iwal Sastra undur diri, sampai jumpa. Terima kasih. Ngegas gue.